Malam di Jalan Braga selalu punya pesona sendiri. Lampu-lampu tua berderet di sepanjang trotoar, bangunan kuno peninggalan Belanda berdiri megah, dan musik dari kafe-kafe kecil jadi latar suasana yang romantis. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Katanya, sejak dulu ada sosok perempuan Belanda yang sering terlihat di sana. Bajunya anggun, wajahnya cantik, senyumnya lembut, tapi siapapun yang berani menatap balik senyum itu, gak pernah benar-benar selamat. Orang-orang bilang, dia bukan sekadar hantu biasa. Senyum cantiknya adalah undangan menuju kematian. Dan malam itu, gue jadi salah satu orang yang ngalamin sendiri. Noni Belanda Jalan Braga, senyum cantik yang membawa maut. Malam minggu di Jalan Braga emang selalu jadi magnet buat orang Bandung maupun wisatawan. Dari kafe yang penuh tawa, sampai anak-anak muda yang sibuk foto-foto di depan mural, suasananya seolah nggak pernah mati. Tapi begitu jam mulai merayap lewat tengah malam, suasana berubah drastis. Jalan yang tadinya ramai jadi lengang, musik kafe meredup, dan hanya tersisa suara langkah kaki yang memantul di trotoar tua. Gue sering dengar cerita dari orang-orang tua soal sosok perempuan Belanda yang suka menampakkan diri di sini. Mereka manggilnya Noni Belanda. Katanya, dia muncul cuma buat orang-orang tertentu, dan kalau lo sampai lihat senyumnya, maka hidup lo nggak bakal sama lagi. Malam itu gue baru aja cabut dari nongkrong bareng teman-teman. Jam udah nunjukin lewat pukul 12:30. Motor gue parkir agak jauh, jadi gue mesti jalan kaki dulu ngelewatin hampir setengah Jalan Braga. Toko-toko udah tutup, lampu-lampu jalan temaram, dan cuma ada beberapa orang yang masih asik ngobrol sambil duduk di pinggir jalan. Gue jalan pelan sambil mainin HP, tapi tiba-tiba entah kenapa gue ngerasa kayak diawasi. Gue berhenti, nengok kanan kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang lewat nyapu badan gue. Pas gue terusin jalan, pandangan gue tiba-tiba kelok ke arah satu sosok di ujung trotoar. Perempuan. Dia berdiri sendirian, gaunnya putih panjang kayak model klasik, rambut pirangnya digelung rapi. Dari jauh aja, wajahnya kelihatan cantik banget. Gue refleks ngira mungkin dia model yang lagi habis sesi foto, atau turis asing yang nyasar. Tapi yang bikin bulu kuduk gue berdiri, dia senyum. Senyum manis yang tak kenapa bikin gue ngerasa gak nyaman. Yang makin aneh, orang-orang yang lewat di sekitar situ sama sekali gak ngeh. Ada pasangan yang jalan sambil ketawa-tawa, ada tukang becak yang lagi ngerokok, tapi gak ada satupun yang nengok ke arah perempuan itu. Gue sampai merhatiin lama, berharap ada orang lain yang juga sadar, tapi ternyata cuma gue yang bisa ngelihat dia. Senyumnya gak hilang. Malah makin lebar seiring gue jalan makin dekat. Mata gue gak bisa lepas dari pandangannya. Kayak ada magnet yang narik, bikin gue susah berpaling. Jantung gue mulai deg-degan, tapi langkah kaki gue terus maju. Gue berusaha mikir logis, mungkin cuma halusinasi, atau akal gue yang udah kecapean. Tapi begitu gue lewat persis di depannya, hawa dingin nusuk langsung merambat ke seluruh tubuh gue. Rambut ditengkuk berdiri. Gue sempat berhenti sepersekian detik, dan suara lembut terdengar jelas di telinga gue, "Malam indah, bukan?" Suara itu nggak kayak suara manusia biasa. Ada gema aneh, tipis, bikin bulu kuduk makin merinding. Gue langsung nengok ke arah dia, tapi anehnya, jalan kosong. Sosok itu udah nggak ada. Gue berdiri kaku, napas gue ngos-ngosan padahal cuma berdiri di situ. Trotoar Braga yang biasanya bikin nyaman, mendadak jadi kayak lorong angker yang nyiksa mental gue. Gue buru-buru lari kecil menuju parkiran motor. Tapi bahkan setelah gue ninggalin tempat itu, bayangan senyum manisnya masih kebayang jelas di kepala gue. Senyum yang gak akan pernah bisa gue lupain. Dan malam itu jadi awal dari sesuatu yang gak pernah gue sangka, kalau ternyata, Noni Belanda itu nyata. Awalnya gue mikir, paling juga turis lagi cosplay atau ikut acara foto-foto jadul yang sering ada di Braga. Tapi makin gue perhatiin, wajahnya pucat banget, kayak gak ada darah yang ngalir di sana. Pucatnya bukan pucat biasa, tapi pucat kayak boneka porselen yang retak. Matanya kosong, tapi tetap ngarah ke gue sambil senyum. Senyumnya aneh, terlalu kaku, kayak dipaksa. Bikin jantung gue makin gak karuan. Gue jalan agak cepat, pura-pura gak peduli, tapi telinga gue jelas banget nangkep suara langkah sepatunya di belakang gue. Tok, tok, tok. Suara hak sepatu yang ngetuk trotoar kosong itu makin bikin merinding. Setiap kali gue noleh, dia masih berdiri jauh di belakang, nggak bergeser sama sekali. Tapi suara langkahnya tetap kedengeran makin dekat. Gue mulai ngerasa kayak lagi dipermainkan.
keringat dingin mulai ngalir di pelipis, padahal udara malam itu cukup adem. Gue ambil HP, coba nelpon temen gue biar ada yang nemenin ngobrol di telepon. Tapi anehnya, layar HP gue nunjukin sinyal hilang. Padahal biasanya di Braga sinyal full, apalagi di tengah kota. Gue coba restart, tapi tetap sama. Kayak ada yang gangguin. Gue makin panik, tapi coba tenang. Udah, santai aja. Mungkin halusinasi. Lo kecapean, gue ngomong ke diri sendiri. Gue berhenti sebentar, niatnya buat ngatur napas. Dan bener aja, suara langkah itu juga berhenti. Sunyi. Cuma suara angin malam yang lemah lembut ngerayap ke telinga. Gue akhirnya beranikan diri nengok lagi, dan, sialnya, dia nggak lagi di jauh sana. Dia udah ada persis di belakang gue. Senyumnya makin lebar. Lebar banget, sampai kelihatan kayak rahangnya hampir sobek. Matanya yang tadinya kosong, sekarang berubah merah. Bukan merah biasa, tapi merah menyala kayak bara api. Gue langsung kaget setengah mati, badan gue kaku, mulut gak bisa teriak. Gue cuma bisa mundur pelan, tapi langkah gue gemeteran kayak mau roboh. Perempuan itu gak gerak, masih berdiri di tempat, tapi gue bisa dengar suara nafasnya berat banget, kayak orang lagi nahan emosi. Gue coba lari. Tapi anehnya, setiap kali gue ngambil langkah lebih cepat, suara sepatunya juga ngikut, ritmenya sama kayak gue. Padahal kalau gue nengok ke belakang, dia masih berdiri di titik yang sama. Otak gue nggak bisa nerima logika itu. Ini apaan sih? Jangan-jangan bukan orang, pikiran itu muter terus di kepala gue. Pas gue belok ke gang kecil dekat jalan utama, suasana malah makin sepi. Lampu jalan cuma 1-2 yang nyala, sisanya remang bahkan ada yang mati. Bayangan pohon dan bangunan tua di sekitar bikin suasana makin horor. Gue berhenti lagi, coba ambil napas panjang. Dan tiba-tiba gue nyium bau wangi bunga melati. Harumnya kuat banget, sampai bikin perut gue mual. Dari kecil gue sering dengar, kalau tiba-tiba cium bau melati di tempat sepi, itu tandanya ada makhluk halus di sekitar. Belum sempat gue kabur, dari ujung gang, gue lihat dia lagi. Perempuan itu. Sekarang jaraknya cuma beberapa meter. Rambut pirangnya yang tadinya rapi digelung, sekarang terurai acak-acakan, nutupin sebagian wajah. Tapi senyumnya masih ada. Senyum dingin yang bikin gue pengen nangis saking takutnya. Gue mundur pelan, tapi kaki gue kayak ditarik sesuatu, berat banget buat digerakin. Tiba-tiba dia angkat tangan pelan-pelan, nunjuk ke arah gue, matanya makin merah menyala. Giliranmu, suara lirik keluar dari bibirnya, kecil tapi jelas banget di telinga gue. Gue langsung pucat, darah kayak berhenti ngalir. Gue pengen teriak, tapi suara gue nggak keluar. Dan sebelum gue sempet ngapa-ngapain, dia udah ada tepat di depan gue lagi. Senyumnya makin membeku, kayak senyum yang nyimpen sesuatu. Sesuatu yang mau direbut dari gue. Gue panik, langsung lari sekenceng-kencengnya. Tapi anehnya, jalan Braga malam itu berasa beda banget. Gue hafal banget jalan ini, biasanya cuma beberapa menit aja udah bisa tembus ke ujung. Tapi kali itu rasanya kayak nggak ada habisnya. Lampu jalanan redup, toko-toko yang tadi masih ada papan namanya mendadak kayak kosong semua, gelap, dan kayak ditinggalin puluhan tahun. Jantung gue deg-degan gak karuan, keringat dingin ngalir deras meskipun udara malam Bandung itu harusnya sejuk. Setiap kali gue nengok ke belakang, dia ada. Selalu ada. Sosok itu nggak pernah jauh. Jaraknya tetap sama, kayak cuma beberapa langkah di belakang gue. Senyumnya makin aneh, makin melebar, kayak bibirnya udah nggak wajar manusia lagi. Mata yang tadi pucat kosong sekarang berubah merah, nyala kayak bara api. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang benar-benar jahat ngikutin gue, bukan sekadar hantu iseng yang suka nampakin diri. Tiba-tiba, di tengah suara langkah kaki gue yang berisik karena panik, gue dengar suara lain. Bisikan. Halus banget, tapi kedengerannya jelas di telinga gue. Ika Volt J, Ika Volt J. Gue langsung ngerasa darah gue berhenti ngalir. Gue ngerti dikit bahasa Belanda dari pelajaran sejarah dulu. Kata-kata itu artinya, aku mengikutimu, aku mengikutimu. Gue hampir jatuh saking kagetnya, tapi akhirnya beneran kepleset juga. Badan gue nyungsep ke trotoar dingin yang udah mulai retak-retak. Napas gue ngos-ngosan, lutut gue perih, tapi gue nggak bisa bangkit. Badan gue mendadak lemes, kayak semua tenaga disedot habis. Gue cuma bisa tergeletak, dan perlahan gue mendongak ke atas. Dan di situ,
Dia. Sosok perempuan itu udah berdiri di atas gue. Mukanya deket banget sama muka gue. Senyumnya makin lebar, giginya kelihatan jelas, tapi bukan gigi manusia. Itu tajam-tajam, panjang kayak taring binatang buas. Bibirnya retak, darah hitam meleleh pelan di sudut mulutnya. Matanya merah, kayak menembus langsung ke dalam jiwa gue. Gue nggak bisa teriak. Tenggorokan gue kayak dicekek sesuatu yang nggak kelihatan. Nafas gue sesak. Gue cuma bisa natap dia, dan makin lama senyum itu kayak nyedot gue masuk ke dalam. Suara bisikannya makin jelas. Ika Volt J, TOTJ.band. Yang artinya, aku mengikutimu, sampai kau mati. Gue ngerasa dingin banget. Angin malam berubah jadi es yang nusuk sampai ke tulang. Pandangan gue mulai kabur, tapi di sela-sela kaburnya mata, gue ngeliat sesuatu yang bikin gue pengen pingsan beneran. Dari tubuhnya keluar bayangan hitam yang bentuknya kayak tangan-tangan kecil. Tangan itu bergerak-gerak kayak mau meraih gue, kayak mau narik jiwa gue keluar. Gue berusaha merangkak mundur, tapi setiap gue gerak, bayangan itu makin cepat. Tiba-tiba salah satu tangan bayangan itu nyentuh kaki gue. Rasanya dingin banget, dingin kayak masuk sampai ke tulang. Gue refleks nendang, tapi kaki gue nggak kuat. Sementara itu, dia masih terus senyum. Senyum yang benar-benar bukan lagi wajah manusia. Gue udah nggak tahu harus ngapain. Di kepala gue cuma ada satu pikiran. Gue harus kabur, harus keluar dari jalan ini. Tapi tubuh gue seolah ditahan, ditindih sesuatu yang berat banget. Gue ngerasa kayak ada ribuan bisikan di telinga gue bersamaan, suara-suara asing, bahasa Belanda bercampur bahasa yang gue nggak ngerti. Semuanya bikin kepala gue sakit banget, kayak mau pecah. Dan pas gue pikir semuanya udah berakhir, dia tiba-tiba nunduk lebih dekat. Napas dinginnya nyentuh muka gue. Gue bisa nyium bau aneh, campuran bunga melati, tanah basah, dan darah anyir. Senyumnya udah bukan senyum lagi, tapi kayak ekspresi puas, ekspresi seseorang yang siap nelen mangsanya hidup-hidup. Kabut makin pekat, gue sampai susah napas, paru-paru rasanya kayak dicekik. Jalan Braga yang biasanya penuh warna malam itu berubah jadi dunia asing yang dingin, sunyi, dan mematikan. Gue masih coba lari, tapi langkah kaki gue sendiri udah nggak kedengeran jelas. Yang terdengar cuma suara sepatunya, tok, 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 makin nyaring, makin mendekat. Gue nggak berani nengok ke belakang, tapi perasaan gue jelas banget, dia ada di sana, nunut langkah gue kayak bayangan yang nggak bisa lepas. Pas gue lari ke arah kanan, tiba-tiba deretan toko yang tadi gue lewatin mendadak hilang. Yang ada cuma kabut putih tebal dan dinding-dinding tua yang kelihatannya nggak pernah gue lihat sebelumnya. Gue mulai nyadar kalau gue udah bukan di Jalan Braga lagi. Gue kejebak di tempat asing yang gak masuk akal. Gue coba teriak minta tolong, tapi suara gue tenggelam di kabut, kayak ada yang ngehisap. Dengan panik, gue masuk ke satu gang kecil di sisi kiri. Gue pikir, ya udahlah, asal bisa sembunyi bentar buat tenangin diri. Tapi begitu gue masuk, lorong itu langsung berubah. Tembok kanan kirinya tiba-tiba nutup kayak gerbang batu yang ngejebak gue di dalam. Gue berhenti, napas ngos-ngosan, badan gemeteran. Lorong itu sempit, panjang, dan gelap, kayak nggak ada ujung. Dan di ujung lorong itu, kabut pelan-pelan menyingkir. Gue bisa lihat siluet tubuhnya berdiri di sana. Gaun putih panjang, rambut pirang yang tadi digulung rapi sekarang udah berantakan nutupin separuh wajahnya. Dia nggak cuma senyum lagi. Kali ini, dari mulutnya keluar suara tawa pelan, lirih, tapi bikin darah gue beku. Hehehehe. Suara tawanya makin keras, makin nyaring, sampai jadi kayak teriakan yang nusuk telinga. Gue refleks nutup kuping, tapi tetap aja suara itu nembus, bikin kepala gue sakit kayak mau pecah. Gue bahkan bisa ngerasain telinga gue hangat, kayak ada darah yang netes. Gue udah gak kuat, lutut gue lemes, tapi kalau gue jatuh sekarang, habis gue. Saking paniknya, gue coba mundur, nempel ke dinding lorong yang dingin dan lembab. Tapi makin gue mundur, makin lorong itu terasa menyempit, nyekek ruang gerak gue. Gue kejebak. Dan dia, sosok itu, pelan-pelan jalan ke arah gue. Suara sepatunya beradu sama lantai batu. Tok, 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 makin dekat. Matanya sekarang merah menyala, kayak bara api di tengah kabut. Gue nekat teriak, jangan deket-deket gue. Tapi teriakan gue malah dipantulin lorong itu, jadi kayak ada banyak suara yang ikutan teriak bareng gue. Rasanya kayak dikerubungin.
Nafas gue makin sesak, dada gue sakit, sementara sosok itu cuma ketawa makin keras, makin gila, seolah-olah nikmatin rasa takut gue. Dia akhirnya berhenti cuma beberapa langkah dari gue. Senyumnya berubah jadi seringai panjang, giginya kelihatan semua, tajam-tajam kayak belati. Dan di belakang dia, kabut ngebentuk bayangan wajah-wajah lain, pucat, hancur, kayak jiwa-jiwa yang pernah jadi korban sebelumnya. Gue udah yakin banget kalau malam itu bukan cuma sekedar mimpi buruk. Gue sadar, kalau gue udah masuk ke dunianya dia, dunia yang gak ada jalan pulang. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Badan gue gemeter parah, keringat dingin udah bikin baju gue basah. Nafas gue tersengal kayak abis lari maraton, tapi kaki gue gak bisa lagi gerak. Rasanya kayak ada beban gede yang nahan, bikin gue gak bisa kabur kemanapun. Dan dia, sosok itu, masih jalan pelan ngedekat ke arah gue. Senyum di wajahnya gak pernah hilang, malah makin lebar, kayak bibirnya bisa sobek sampai ke telinga. Gue ngerasa kayak ada hawa dingin yang nyelimutin gue, menusuk sampai ke tulang. Gue coba merem, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Gue bisik-bisik doa, apa aja yang gue ingat. Tapi makin gue doa, makin jelas suara langkahnya. Tok, 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 pelan, tapi pasti. Gue nggak tahan, akhirnya gue buka mata lagi, dan ternyata wajahnya udah persis di depan gue. Mata merahnya menatap langsung ke mata gue, deket banget sampai gue bisa ngelihat urat-urat hitam di sekitar bola matanya. Kulitnya pucat kayak mayat yang udah lama dikubur, dingin, kaku, tapi senyum itu, bener-bener bikin jantung gue kayak diremas. Itu bukan senyum manusia. Itu senyum kematian. Gue pengen teriak, tapi suara gue nggak keluar. Kayak ada sesuatu yang nahan tenggorokan gue. Dia makin dekat, napasnya dingin banget kerasa di muka gue. Telinga gue tiba-tiba dengar bisikan halus, senyumku, senyum terakhirmu. Gue langsung merinding abis. Dan detik itu, pandangan gue gelap. Besoknya, gue kebangun di kamar kos. Gue sempet lega, mikir semua itu cuma mimpi. Gue ngeliat sekitar, kamar gue masih sama, barang-barang masih ada di tempatnya. Gue tarik nafas panjang. Oh, syukurlah, cuma mimpi. Tapi lega gue nggak bertahan lama. Di meja belajar gue, ada setangkai bunga mawar merah yang masih segar, kayak baru aja ditaruh. Gue yakin 100% gue nggak pernah beli atau naruh itu. Jantung gue langsung deg-degan lagi. Gue coba meyakinin diri sendiri, mungkin ada yang iseng naruh. Tapi kos gue terkunci dari dalam, nggak mungkin ada yang bisa masuk. Gue pelan-pelan nengok ke cermin yang ada di samping meja. Dan, darah gue langsung beku. Di pantulan cermin itu, gue lihat sosoknya berdiri tepat di belakang gue. Sama persis kayak semalam. Pucat, mata merah, dan senyumannya masih nempel, nggak berubah sedikit pun. Gue kebalik badan secepat mungkin, tapi nggak ada siapa-siapa. Gue lihat lagi ke cermin, dan dia masih ada. Senyumannya makin lebar, seolah-olah dia tahu gue nggak bisa lari dari dia. Gue mundur pelan, tapi pantulan di cermin makin jelas, kayak dia makin dekat, padahal di belakang gue kosong. Sejak malam itu, hidup gue berubah. Gue nggak pernah lagi berani lewat jalan Braga sendirian, apalagi malam-malam. Katanya, ada orang-orang lain juga yang pernah ngalamin hal sama, tapi kebanyakan nggak selamat. Dan yang bikin gue makin takut, tiap kali gue bercermin, kadang gue masih bisa lihat bayangan dia. Senyum itu selalu muncul, seolah-olah dia masih nunggu gue buat balas. Karena katanya, sekali lo balas senyumnya, nyawa lo bakal jadi miliknya. Dan gue nggak tahu, sampai kapan gue bisa bertahan tanpa sengaja ngelakuin itu. Karena senyumannya, terus ada, di mana-mana gue pergi. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.